Hai guys, welcome back to my channel. Nah, pada video kali ini kita akan bahas satu teori lagi di dalam dunia perkampusan. Nah, pada dunia ini, pada kesempatan kali ini kita akan bahas sedikit teori berkaitan dengan kebijakan moneter. Nah, teman-teman nanti akan tahu istilah moneter itu bahasanya apa aja. Instrumen-instrumen yang dipakai oleh bank sentral itu kira-kira apa aja dan apa dampaknya kira-kira pada perekonomian. Nah, gitu teman-teman. Oke, lanjut aja untuk mempersingkat waktu. Nah, instrumen yang pertama yang sering dipakai oleh bank sentral yakni politik diskonto. Nah, singkatnya dalam instrumen ini bank sentral mau menaikkan dan menurunkan suku bunga acuan. Nah, yang disasar siapa? Yakni yang disasar adalah bank-bank umum. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tentu agar bank-bank umum meningkatkan atau menurunkan suku bunga mereka. Nah, asumsi dasarnya yang diinginkan oleh bank sentral ketika misalkan nih suku bunga itu dinaikkan. Nah, nanti diharapkan masyarakat merespon itu. Ketika suku bunga itu tinggi, artinya mereka akan cenderung menabung daripada mengkredit atau berhutang. Artinya apa? Artinya ketika suku bunga itu tinggi, orang-orang yang berhutang nanti akan, atau orang-orang yang mengajukan hutang ke bank nanti akan semakin berkurang. Nah, mereka lebih condong pada nabung ke bank. Nah, instrumen yang kedua ini adalah cash ratio. Nah, instrumen ini biasa dipakai oleh bank sentral, tetap sasarannya pada bank-bank umum juga. Nah, karena apa? Karena ya yang paling efektif di dalam mengatur peredaran uang itu ya tetap lewat bank-bank umum itu teman-teman. Nah, di sini singkatnya cash ratio ini bank sentral menginginkan setiap perbankan itu memiliki cadangan kas yang itu tidak dipergunakan untuk operasional mereka. Nah, tujuannya apa? Tujuannya cadangan kas ini nanti mengendap, terus itu nanti bisa digunakan untuk keperluan-keperluan yang sangat mendesak. Nah, gitu ya teman-teman. Selain itu, ketika jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan atau kebangkrutan atau krisis dan lain sebagainya, nah cadangan kas ini nanti bisa menjadi backupan pertama untuk menjaga likuiditas perbankan atau bank tersebut. Nah, jadi teman-teman. Nah, biasanya ini juga dipakai oleh bank-bank umum dengan istilah giro wajib minimum. Nah, giro wajib minimum ini adalah sebuah cadangan kas yang dipegang oleh perbankan yang itu tidak digunakan untuk operasional, tetapi ketika ada pendanaan darurat atau orang yang ngambil uang untuk pendanaan institusi, biasanya bisa sampai puluhan bahkan ratusan miliar. Nah, uang ini bisa digunakan untuk tandem atau digunakan untuk bisa digunakan untuk dana darurat. Nah, singkatnya kayak gitu ya teman-teman. Nah, biasanya ada yang dipegang oleh perbankan dan dipegang oleh bank sentral untuk kesehatan bank tersebut. Nah, terus instrumennya, efektivitasnya ada di mana? Nah, coba teman-teman bayangkan ketika bank sentral menginginkan rasio cadangan kas ini tinggi, artinya jika 20% ditingkatkan jadi 50%, artinya perbankan yang awalnya punya dana operasional 80%, nah
rasionya kan 20-80. Ketika 80 itu digunakan untuk operasional, terus suatu ketika bank sentral menginginkan cadangan kas kita 50-50, artinya yang bisa digunakan operasional perbankan atau bank umum itu hanya 50 dari 80 ke 50. Nah, dana operasional yang diputarkan oleh perbankan ini akan menjadi peredaran uang di masyarakat. Itulah kenapa ketika perbankan ini menurunkan cadangan kasnya atau merespon kebijakan bank sentral, maka uang yang beredar di masyarakat nanti akan berkurang. Nah, tentu peredaran uang yang berkurang itu nanti imbasnya apa pada inflasi, pengangguran, dan kondisi perekonomian setelahnya. Nah, itu ya teman-teman. Terus yang ketiga, instrumen yang sering kita dengar ini adalah market operation. Nah, di sini biasanya bank sentral operasi pasar terbuka ini biasanya bank sentral bekerja sama dengan pemerintah. Istilahnya pemerintah untuk mengeluarkan obligasi sukuk ataupun surat hutang negara dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mempengaruhi peredaran uang di masyarakat. Nah, gimana ya maksudnya? Maksudnya ketika terjadi sebuah krisis misalkan seperti yang terjadi kemarin. Nah, ketika terjadi pandemi besar-besaran, terjadi sebuah krisis perekonomian lesu dan lain sebagainya. Nah, ketika kondisi itu sudah mulai membaik, maka akan timbul sebuah kondisi pasca pandemi. Nah, pasca pandemi ini adalah kondisi di mana negara menginginkan perekonomian kita diekspansi sebesar-besarnya agar perputaran uang itu tinggi. Nah, itulah kenapa pada saat itu kondisi itu diperlukan peredaran uang yang banyak. Nah, biasanya jika pemerintah menanggapi kebijakan ini, maka pemerintah nanti akan mengurangi porsi hutang negaranya. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya ketika pada umumnya pemerintah ini dia mengeluarkan obligasi atau hutang ke rakyatnya itu misalkan 100 triliun, artinya kan lewat beberapa seri obligasi, artinya kan ada uang 100 triliun nanti akan terserap ke APBN, ke obligasi itu. Nah, artinya uang yang beredar di masyarakat berkurang. Nah, beda cerita ketika pemerintah mengurangi obligasi yang diterbitkan. Artinya hutang yang diterima pemerintah nanti akan berkurang dan uang yang beredar di masyarakat nanti akan tinggi. Nah, gitu ya teman-teman. Ketika peredaran tinggi, tentu itu nanti akan ada pengaruhnya pada perekonomian secara keseluruhan. Nah, yang keempat ini biasanya bank sentral ini memberlakukan kredit selektif atau melakukan seleksi kredit yang ketat terhadap nasabah-nasabah yang ada di bank umum. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ketika nasabah ini kesulitan untuk mengambil kredit atau berhutang ke bank, artinya uang yang beredar di masyarakat bisa ditekan. Nah, gitu ya teman-teman. Ketika peredaran bisa ditekan, maka transaksi nanti tidak terlalu ramai. Artinya apa? Ketika transaksi tidak terlalu ramai, maka hukum permintaan itu nanti berlaku. Pengaruhnya pada harga apa? Nah, itu kan nanti akan ada imbasnya juga pada inflasi di perekonomian. Nah, itu singkatnya. Terus yang terakhir ini ada moral persuasion. Nah, moral persuasion ini sejenis himbauan moral yang dibangun oleh bank sentral agar dapat mengarahkan kebiasaan rakyat
untuk dominan melakukan kegiatan tertentu. Nah, ini ya teman-teman. Misalkan nih bank sentral ada sebuah program yang diterapkan secara masif, sosialisasi dan lain sebagainya untuk membuka usaha baru, terus bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat rakyatnya itu tidak takut untuk berusaha di dalam membuat bisnis ataupun apa. Nah, ada bantuan-bantuan dari pemerintah. Nah, itu termasuk himbauan moral yang nanti bisa mendorong masyarakatnya untuk berani berbisnis. Nah, itu ya teman-teman. Nah, terkadang moral persuasion ini juga dilakukan oleh bank sentral yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang langsung menyasar masyarakat. Biasanya gitu. Tapi tentu moral persuasion ini kan dia bersifat himbauan. Artinya apa? Artinya jika ini sebagai instrumen bank sentral, maka ya itu nanti nggak akan terlalu mengikat, artinya nggak terlalu efektif. Itulah kenapa ada beberapa buku dan para ekonom itu bilang instrumen untuk mengatur perekonomian yang paling efektif ini ya politik diskonto itu, karena dia langsung menyasar ke masyarakat bawah. Nah, dia teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya ada dua kriteria nih teman-teman. Kalau kita bicara instrumen moneter, tentu kita nanti ada ada maksud atau tujuan kebijakan atau instrumen itu diterapkan. Misalkan politik diskonto, cadangan kas, operasi pasar terbuka dan sebagainya. Itu nanti tentu ada tujuan tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya nanti bank sentral mau mengekspansi pasar atau mau mengkontraksi pasar. Nah, itu teman-teman. Nah, apa sih dua istilah ini? Nah, ekspansi ini artinya pemerintah dan bank sentral menginginkan adanya kondisi ekonomi yang cepat atau adanya kondisi ekonomi yang tumbuh. Nah, tentu itu harus dipicu dengan peredaran uang yang tinggi. Nah, sedangkan kontraksi ini kebalikannya, adanya perekonomian yang terlalu cepat itu nanti akan membuat sebuah kesenjangan sosial dan ekonomi, maka itu harus diperlambat, sehingga itu harus dikontraksi oleh bank sentral. Nah, coba kita buat coba kita buat satu ilustrasi dulu. Nah, ini ada ekspansif. Jika bank sentral mau mengekspansi pasar, artinya bisa lewat instrumen moneter, politik diskonto, politik pasar terbuka, cadangan kas, bisa juga kredit selektif, bisa juga moral persuasion ataupun yang lain. Nah, itu nanti tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan peredaran uang di masyarakat. Nah, ketika uang itu beredar, nah coba kita lihat. Ketika uang itu beredar di masyarakat semakin tinggi, daya beli masyarakat ini nanti pasti akan meningkat. Kenapa demikian? Misalkan coba dibayangkan, ketika teman-teman punya uang 100.000, kira-kira barang apa aja yang ingin teman-teman beli? Tapi coba bayangkan ketika teman-teman megang uang 1 juta, nah kira-kira barang apa yang akan dibeli? Nah, tentu ada peningkatan daya beli masyarakat. Nah, ketika transaksi ini meningkat, nah kira-kira imbasnya apa? Imbasnya tentu pada hukum permintaan. Masih ingat nggak teman-teman? Kira-kira. Nah, ketika transaksi meningkat, artinya permintaan akan sebuah barang itu lebih tinggi daripada barang yang ditawarkan. Nah, itu nanti akan membuat atau direspon oleh para pebisnis atau para penjual produsen untuk meningkatkan harganya. Ketika harganya itu meningkat, nah istilah ini dinamakan dengan istilah inflasi. Jadi teman-teman, artinya inflasi nanti akan meningkat. Nah, ketika inflasi ini meningkat, nah kira-kira apa yang didapatkan oleh
perusahaan. Tentu perusahaan akan memiliki margin keuntungan yang tinggi. Ketika margin keuntungannya tinggi, maka perusahaan akan memproduksi barang yang lebih banyak sesuai dengan hukum penawaran. Nah, ketika barang itu diproduksi lebih banyak, maka akan ada penyerapan tenaga kerja baru untuk mendukung input yang diberikan atas output yang dia keluarkan yang semakin meningkat. Nah, dia teman-teman. Nah, artinya dia nanti juga akan berdampak pada pengangguran. Nah, gitu teman-teman. Nah, kalau kita lihat peredaran uang yang meningkat ini nanti akan membuat kondisi bisnis itu semakin bagus. Nah, ini nanti akan mendorong para investor untuk mau melakukan ekspansi dengan berinvestasi di beberapa sektor yang dianggap potensial. Nah, ini nanti tentu ketika kondisi ini semakin bagus, maka gairah bisnis juga semakin tinggi, niat berwirausaha itu nanti akan semakin tinggi juga. Nah, tentu itu nanti akan berdampak pada pengurangan pengangguran. Nah, ini ya teman-teman, tentu pengangguran dan inflasi ini memiliki dilematis yang teman-teman sudah ketahui di video sebelumnya, yakni ada hubungan yang negatif. Jika pemerintah menginginkan pengangguran ini berkurang, maka imbasnya tentu pada inflasinya akan meningkat. Nah, itu sesuai dengan hukum atau kurva Phillips. Nah, ya teman-teman. Sama ketika pemerintah ingin menstabilkan harga karena kesenjangannya terlalu tinggi sehingga orang-orang yang berada di garis kemiskinan tidak mampu membeli atau memenuhi kebutuhannya, artinya inflasinya perlu diturunkan. Tapi ketika inflasi diturunkan, perekonomian akan merespon itu sehingga itu nanti akan menyebabkan pengangguran yang tinggi juga. Nah, itu teman-teman. Singkatnya, artinya apa? Artinya ketika pemerintah, bank sentral itu melakukan kebijakan ekspansif, berarti contohnya apa? Contohnya bank sentral melakukan penurunan tingkat suku bunga. Nah, itu berarti kan ekspansif. Nah, tujuannya tentu agar dapat mengendalikan inflasi dan lain sebagainya. Nah, itu ya teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya tentu ketika suku bunga itu diturunkan, nanti transaksi meningkat, nah inflasinya akan meningkat. Oh, berarti yang disasar bukan inflasinya, tapi pada penganggurannya. Nah, itu teman-teman. Tujuan yang kedua, ini ada tujuan yang sering kita sebut dengan istilah kontraktif di dalam dunia ekonomi. Artinya akan ada penurunan kegiatan ekonomi di masyarakat, dikontraksi gitu ya teman-teman. Nah, tujuannya apa kebijakan ini? Kebijakan ini tentu tujuannya untuk mengurangi peredaran uang yang ada di masyarakat. Nah, ketika uang yang beredar ini di masyarakat semakin sedikit, maka dapat diilustrasikan teman-teman yang awalnya punya uang 200.000, kira-kira teman-teman pengen jajan apa aja. Tapi beda cerita ketika teman-teman hanya punya uang sekitar 20.000 aja. Tentu teman-teman, daya beli teman-teman untuk membeli barang-barang itu akan semakin terhambat. Nah, itulah kenapa peredaran uang ini akan berpengaruh pada daya beli masyarakat. Nah, imbasnya apa? Daya beli akan menurun. Daya beli yang menurun ini tentu transaksi secara umum akan terjadi penghambatan juga. Maka transaksi ini nanti akan menurun. Nah, ketika transaksi menurun, nah imbasnya apa pada hukum permintaan? Permintaan akan suatu barang akan lebih kecil daripada barang yang ditawarkan. Nah, teman-teman masih ingat ya itu. Nah, ketika barang yang ditawarkan itu lebih banyak dari barang yang diminta, maka ini nanti akan direspon oleh para penjual dan produsen. Nah, responnya gimana? Responnya mereka akan berusaha untuk menurunkan harganya atau mendiskon produknya agar laku. Nah, karena apa? Karena permintaan akan barang itu menurun. Nah,
ini ketika harga itu semakin direndahkan atau diturunkan atau dikontraksi dalam istilah ekonomi, artinya apa? Artinya inflasi secara umum atau dalam perekonomian itu akan menurun juga. Nah, gitu teman-teman. Nah, kita coba lihat dari sisi yang lain, kira-kira peredaran uang yang menurun ini imbasnya apa pada perekonomian. Nah, tentu karena peredaran uang yang menurun, kondisi ekonomi itu semakin melemah, perputaran uang semakin dihambat. Nah, artinya roda ekonomi itu semakin pelan. Ketika semakin pelan, artinya kegiatan bisnis cukup artinya kegiatan bisnis melambat, maka kemungkinan ada beberapa investor yang menganggap sektor-sektor itu kurang menggairahkan, sehingga investasi itu nanti akan berkurang di sektor-sektor tersebut, atau mungkin bisa secara umum atau secara nasional. Nah, gitu teman-teman. Nah, artinya apa? Investasi ini nanti pasti akan berimbas pada gairah bisnis yang semakin rendah. Dan ini nanti tentu juga akan berimbas pada rendahnya niat berwirausaha di tempat atau di wilayah tersebut. Nah, ketika ini terjadi, maka mau tidak mau imbasnya apa? Imbasnya pada peningkatan pengangguran. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, itulah kenapa kegiatan kontraktif ini dia akan meningkatkan pengangguran tapi dapat menurunkan inflasi. Nah, kalau saya simpulkan teman-teman, kegiatan ekspansif ini ingin meningkatkan inflasi tapi menurunkan pengangguran, tetapi kegiatan kontraktif ini ingin menurunkan inflasi dan meningkatkan pengangguran. Nah, singkatnya gitu teman-teman untuk kesimpulannya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mungkin kita jika ada kesempatan yang lebih banyak, mungkin kita bisa bahas terkait studi kasus yang lebih keren. Nah, tentu pada kesempatan ini kita hanya akan bahas teori-teori dasarnya aja ya teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang menganggap video ini bermanfaat, bisa bantu like, share, dan ramaikan kolom chat di bawah atau kolom komentar di bawah. Nah, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.